Ya, selamat malam teman-teman yang pecinta timnas Indonesia dalam pertandingan tadi sore menjelang malam tuh. Ya, sebelumnya selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan ya, kita sudah menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia, di mana dengan skor akhir yang ya bisa dibilang kita kecewa ya dengan kekalahan 5-1 atas Australia, di mana secara permainan timnas Indonesia memang menguasai pertandingan, tapi untuk efektivitas dalam permainan mereka kurang mampu untuk menyelesaikan penyelesaian akhir. Dan juga saya lihat minimnya peran dari pemain tengah ya, di mana yang di situ terdapat Tom Hai. Di formasi saya lihat di sini Nathan Choaon ya, dia dengan Tom Hai, dan kadang-kadang Verdong naik sedikit, tetapi kadang-kadang dia lebih banyak ke menjadi fullback 3 dengan Itses dengan Hilgers. Dan di sana ada Dan James ya. Secara strategi saya pikir ada kadang-kadang kurang baik antara Verdong dengan James dalam mengisi satu dengan yang lain di sisi kiri. Dan di yang saya lihat yang baik bermain adalah yaitu oleh Romini, di mana dia selalu membuka ruang, dia mendapat ruang, dan dia biasa turun ke bawah untuk mencari bola, untuk bisa mengoper bola ke depan ke Rafael Struijk atau Ferdinand. Dan di sini tadi saya lihat adalah permainan mereka di awal-awal memang seperti biasa. Timnas Indonesia di awal akan melakukan pressing. Pada saat zaman STY juga sama, mereka melakukan pressing di awal-awal pertandingan dan akhirnya mendapatkan penalti oleh Kevin Dix ya. Tapi sayang Kevin Dix tidak bisa menyelesaikan. Tapi di luar itu, walaupun penalti pun bisa diselesaikan dengan terciptanya gol, saya pikir dengan skor akhirnya 5-1 ini tidak ada berpengaruh apa-apa jika seandainya penalti itu juga menghasilkan gol. Dimana saya lihat masih banyak miskomunikasi dari setiap lini pemain timnas Indonesia. Ya, saya pikir wajar karena dengan pelatih yang baru dan masuknya pemain-pemain baru yang membuat kurangnya kerjasama yang terjalin atau komunikasi yang terjalin. Jadi sedikitnya kadang ada kurangnya penyelesaian akhir. Tapi saya pikir saya lihat dengan teknik passing dan individu, saya pikir kita timnas Indonesia tidak kalah, bahkan saya pikir itu di atas dari timnas Australia. Tetapi untuk kerjasama memang kita masih kalah dengan Australia. Dengan mental juga kita masih kalah dengan Australia. Dan apa pelajaran yang bisa didapat dari pertandingan ini? Ya, timnas Indonesia harus lebih bekerja keras, menyiapkan mental dan komunikasi yang lebih terjalin dengan baik. Dan yang paling terpenting adalah berlatih lebih keras lagi, di mana harus ada komunikasi antara lini belakang, tengah, dan depan supaya menjadi tim yang kuat dan solid. Jadi di sini di tim Australia yang saya lihat, mereka menggunakan double pivot ya, saya pikir, dengan pemain tengah mereka yang menjadi
playmaker yaitu Jackson Irvin. Dia tampil sungguh luar biasa, walaupun di usianya yang sudah tidak muda lagi, tetapi dia memiliki visi bermain yang luar biasa. Di saat Australia dalam keadaan diserang, dia adalah jenderal lini pertahanan kedua yang sulit untuk ditembus, dan dia sering untuk membantu ke belakang untuk membantu teman-temannya di belakang dengan komunikasi yang baik. Jadi sungguh luar biasa dia. Dan yang kedua ada Matt Boyle, itu juga luar biasa. Dia tenang dan sentuhan satu duanya itu sangat luar biasa, dan itu yang membuat saya lini belakang dan tengah tetap ada transisi yang baik dan komunikasi yang baik, karena ada dua orang itu yang paling pentingnya, Irvin dengan Boyle. Selepas itu saya jadi teringat dengan Australia ini, itu permainan taktis era timnas Indonesia pada saat masih dilatih STY, di mana pemain Indonesia tidak fokus di pertahanan, tetapi pada saat mereka bisa melancarkan serangan balik atau counter attack, mereka dengan baik bisa untuk melakukan dua sentuhan dan bisa membuat pertahanan dari lawan bisa menghasilkan gol ataupun peluang. Karena yang saya lihat di sini, ya Indonesia banyak sekali untuk melakukan serangan dari ball position, ya, dimana di babak pertama memang mereka kurang untuk melakukan penyerangan yang lebih dalam, karena pada saat itu mungkin masih belum terlalu Australia masih sangat stamina masih full dan semua masih berenergi, jadi sangat sulit pada saat tim Australia ini pemain-pemainnya masih top perform atau dengan stamina yang masih bagus. Dan pada saat di babak kedua mereka sudah mulai kendor, tapi saya pikir mereka bermain open di babak kedua karena mereka yakin timnas Indonesia akan menyerang mereka, dan alhasil ya betul, timnas Indonesia bisa membuat shot on goal 3 dengan shot off goalnya juga 7, dan Australia itu lebih sedikit, tetapi efektivitas mereka itu sungguh luar biasa, dimana dari shot on goal 3 bisa menghasilkan 2 gol di babak kedua. Itu yang membuat saya teringat dengan waktu dilatih STY, dimana pada waktu lawan Arab Saudi, Indonesia bisa dibilang mendapatkan serangan yang bertubi-tubi, tetapi pada saat mereka melakukan serangan balik itu sangat luar biasa. Mereka menggunakan momen-momen kecil supaya bisa mendapatkan peluang ataupun bisa mencetak gol. Tetapi PR yang memang dari era STY sampai sekarang adalah penyelesaian akhir. Tapi pada saat saya melihat Ole Romeni, dia bermain bagus dan bisa mencetak gol, ada harapan di situ, dimana tim Indonesia sebelumnya ada yang sering mencetak gol ataupun yang menjadi tumpuan adalah Ragnar Oratmangun, dan ternyata sekarang ada Ole Romeni. Jadi itu bisa membuat ada harapan untuk kedepannya. Jadi sisi positifnya adalah timnas Indonesia pada hari ini mereka bisa mencoba atau melihat kekuatan mereka sekarang sampai di mana. Dan dengan kekalahan ini kita berharap mereka mau lebih bekerja keras, memperbaiki atau mengevaluasi apa yang sudah
yang sekarang sudah terjadi ataupun dengan kekalahan yang sangat besar ini menjadi cambuk buat mereka untuk bangkit di partai kedua melawan Bahrain. Dan saya pikir Indonesia mampu. Ingat pada waktu lalu timnas Indonesia dibantai oleh Jepang, di mana mereka kalah dengan Jepang di kandang sendiri. Tetapi pada saat pertandingan selanjutnya berhadapan dengan Arab Saudi, mereka tampil luar biasa. Kita harus tetap dukung timnas Indonesia walaupun memang banyak PR, di mana saya kadang-kadang sedikit bingung dengan permainan transisi di lini tengah mereka pada saat lawan Australia, tapi mudah-mudahan mereka bisa memperbaiki itu, di mana saya melihat antara Hilgers dengan Itses kadang-kadang mereka terlalu naik, terlalu jauh, membuat garis pertahanan terlalu naik jauh sampai melupakan ada orang terakhir dari timnas Australia yang sudah siap untuk melakukan ataupun keluar dari jebakan offside. Ya, itu kalau saya lihat dari jebakan offside, mereka mau mencoba menggunakan trik dari tim Barcelona, di mana mereka juga menggunakan formasi yang saya pikir hampir sama dengan tim Barcelona yang sekarang, tetapi mereka harus paham betul jika Barcelona adalah klub bola yang mereka yang terdidik dari kecil sampai besar dengan filosofinya, dengan didikannya, dengan latihannya, dan itu sangat saya pikir sulit ataupun mustahil jika itu diterapkan di timnas Indonesia ya, untuk sekarang ini, dalam artian target untuk lolos Piala Dunia. Karena jika pelatih Patrick Kluivert didatangkan untuk bisa mendongkrak ataupun membawa timnas ke Piala Dunia, saya pikir dia harus menerapkan taktik ataupun filosofi yang bisa untuk menghasilkan poin ya, bukan seperti mencoba-coba. Karena saya pikir dengan pertandingan tadi, saya pikir pelatih Patrick Kluivert masih mencoba-coba, di mana dia menerapkan trap ataupun pressing dari tengah lapangan sampai ke depan. Ya, saya pikir di awal babak pertama itu sangat berhasil, tapi disayangkan ini ada yang mereka hadapi adalah Australia yang memiliki peringkat di atas ataupun tim yang langganan Piala Dunia. Jadi ya mungkin mereka kaget di awal-awal, tetapi pada saat sudah melewati momen-momen yang di pertengahan ataupun akhir, mereka sudah memahami dan mengerti, dan mereka bisa lepas dari pressing ataupun tekanan dari timnas Indonesia. Jadi saya pikir alangkah baiknya jika timnas Indonesia bisa lebih bermain balance, dalam artian boleh menyerang tetapi tetap keseimbangan ataupun balance tetap harus terjaga, dimana saya pikir pertandingan ini akan menggunakan 5 back dengan sesekali menyerang, tetapi ternyata bukan 4-3-3 yang saya lihat di sini. Tadi adalah 3-4-3, di mana back hanya 3 dan banyak ruang sisi di tengah. Sayap itu mempunyai space yang sangat kosong sekali. Jadi teringat juga pada waktu lawan Jepang dengan space yang sangat kecil,
pada saat itu Indonesia sangat compact defense, tapi Jepang bisa membongkar pertahanan kita. Jadi di sini adalah yang paling terpenting adalah mental dan momen-momen kecil yang bisa kita maksimalkan. Jadi ya, jangan berkecil hati teman-teman. Masih ada tanggal 25 di mana timnas akan berhadapan dengan Bahrain yang akan dilaksanakan di stadion, saya pikir di Gelora Bung Karno ya, di Jakarta. Dan kita masih mempunyai peluang, dan peluang itu besar jika kita bisa menang lawan Bahrain. Dan itu adalah harga mati ya. Jadi seperti itu. Jadi kita tetap dukung, walaupun kita harus berikan evaluasi kepada khususnya di jajaran pelatih ya, di mana dengan melawan tim sekelas Australia pun kita tidak boleh mencoba-coba. Jika memang targetnya adalah hasil imbang, kita harus bermain dari belakang ke depan. Tapi kalau kita yakin menang, kita tidak boleh overconfidence yang pertama. Tidak, karena bagaimanapun kita masih bermain dengan pelatih yang baru dan ada pemain baru. Jadi kita harus lebih fleksibel. Jadi seperti itu. Dan untuk pemain-pemain seperti Marcelo Ferdinand, saya pikir dia harus banyak berlatih untuk saya pikir untuk menambah dia punya otot-otot badan, dan supaya dia mempunyai body balance dan timing lebih baik lagi. Dan yang kedua ada Nathan Joao. Saya pikir pemain ini pemain bagus sebenarnya, hanya dia perlu lebih lagi konsentrasi, fokus, supaya bisa menjadi pemain tengah andalan timnas Indonesia di masa yang akan datang. Dan untuk Tom Haye, saya sedikit juga bingung. Tom Haye pada hari ini dia sangat underperform. Banyak sekali juga di babak kedua dia kehilangan bola, dan passing juga tidak. Pada saat sudah di babak kedua ataupun sudah selesai pertandingan, passing sudah tidak terlalu baik. Dan untuk catatan yang ini sebenarnya ada Matthew Rogers dari pertandingan melawan Cina sampai hari ini. Dan saya juga lihat di timnya di Belanda, konsentrasi harus dievaluasi olehnya, karena kadang-kadang dia kurang bagus kalau timnya atau timnasnya menggunakan formasi yaitu dengan garis pertahanan yang tinggi. Saya tidak tahu bagaimana dia timingnya selalu kurang pas. Jadi mudah-mudahan dia akan perbaiki, apalagi kalau dia akan jadi untuk pindah ke Spanyol, di mana tim dari Spanyol itu memiliki pertahanan yang cukup tinggi biasanya di sana. Jadi saya malah lebih ke Wolves, tapi Wolves juga tadi sedikitnya buat kesalahan, tetapi saya pikir gol service itu murni bukan kesalahan tim, murni bukan kesalahan dari setiap pemain ataupun seperti ada lepas dari penjagaan, tapi ini murni adalah kesalahan tim. Dan minimnya mungkin karena pelatih yang baru, jadi belum ada strategi dalam menghadapi set piece atau dalam keadaan bertahan.
Ya karena catatan itu saya pikir pada waktu masih STY dalam hal set piece, dan pada waktu itu masih ada Harry Sotar, tapi Australia tidak mampu untuk bisa menembus gawang timnas Indonesia pada waktu mereka mendapatkan set piece. Jadi seperti itu teman-teman. uh, Penyampaian saya, mohon maaf jika ada salah kata, tapi saya berharap untuk pertandingan selanjutnya timnas Indonesia bisa mendapatkan 3 poin dan bisa mewakili Asia dan ASEAN ke pentas Piala Dunia. Jadi seperti itu. Terima kasih, tetap semangat, tetap dukung Indonesia, pasti bisa. Salam dan selamat malam.